Kini Miji dan Chang Hee mulai mencurigai Park San-ho. Dari data yang mereka punyai, ternyata Park San-ho pernah bekerja sebagai tentara Valkyrie. Mereka juga mencurigai kewarganegaraan dari Park San-ho. Chang Hee curiga bahwa Park San-ho adalah mata-mata dari Korea Utara. Terakhir, Park San-ho mendapat kewarganegaraan Amerika dengan nama Park Mark. Nah, kemudian Seo Moon-ju mendapat sebuah email yang mengatakan bahwa dia harus mempercayai Mark sebagai pengawalnya. Dulu Park San-ho juga berhasil menyelamatkan putri konglomerat minyak Arab Saudi. Hal itu pun membuat Seo Moon-ju semakin bingung. Terlihat Moon-ju juga mendatangi sebuah toko reparasi handphone. Keesokan harinya sebuah berita mengabarkan bahwa Choi Kyung-shin telah tiba di Tiongkok. Namun Profesor Du Jin heran tidak ada pejabat Tiongkok yang menyambutnya, mereka justru berada di Wisma Beijing. Profesor Du Jin merasa bahwa Presiden Choi Kyung-shin sedang gelisah. Kemudian Profesor Du Jin mengatakan bahwa agen CIA sudah tiba di Seoul. Namun karena Presiden tidak ada, nampaknya tujuannya bukan karena hal tersebut. Jika AS adalah dalam kematian Junik, maka Moon-ju bisa dianggap sebagai ancaman yang serius. Selain itu, dalang dari pengeboman kereta adalah AS. Mereka khawatir karena saat ini Seo Moon-ju didukung oleh rakyat. Saat Moon-ju pulang, ternyata ibu mertuanya Lim Ok-sun sudah menunggunya. Moon-ju memutuskan untuk pindah rumah dan menyewa rumah baru. Moon-ju juga merasa sudah tidak nyaman dengan rumah tersebut. Lim Ok-sun juga mulai ragu dengan pengawal Seo Moon-ju di mana dia terlalu dekat. Bahkan sudah menyelamatkan nyawanya sebanyak 2 kali. Jika Moon-ju terbawa perasaannya, maka semuanya akan hancur. Namun Moon-ju tidak peduli dengan semua itu, asalkan dia tahu alasan kematian Junik, dia akan mengorbankan semuanya. Moon-ju kini sudah menempati rumah barunya dengan pengawalan yang ketat. Begitu pula Park San-ho yang selalu berjaga di setiap sudut ruangan tersebut. Dan semua yang akan disentuh oleh Seo Moon-ju akan disentuh terlebih dahulu oleh Park San-ho. Saat Moon-ju meletakkan fotonya dengan Junik, ternyata Park San-ho tidak menyukainya. Karena frame foto itu bisa dijadikan tempat kamera tersembunyi. Selain itu, Moon-ju juga dilarang untuk membuka jendela. Nah, ada kamar kecil di sebelah kamar Moon-ju yang ternyata akan digunakan oleh Park San-ho untuk tempat tidurnya. Tentu saja mendengar semua itu, Chang Hee sangat murka karena Park San-ho bertindak sesuka hatinya. Moon-ju juga kesal dengan hal tersebut, tetapi Park San-ho menjelaskan bahwa dia memerlukan beberapa detik untuk menyelamatkan Moon-ju. Tak lama, Lim Ok-sun datang ke rumah tersebut. Dia nampak kagum dengan keamanan rumah itu. Diam-diam, Park San-ho juga bisa mendengar percakapan antara Chang Hee dan juga Lim Ok-sun. Sementara itu, Park San-ho mempersiapkan sendiri makanan untuk Moon-ju karena dia tidak mempercayai siapapun. Kemudian Lim Ok-sun meminta bantuan Chang Hee. Karena Junik dianggap sebagai mata-mata, Lim Ok-sun meminta Chang Hee untuk menemukan alat penyadap di rumahnya. Dia diminta mencari tahu siapakah orang yang mendengarkan penyadapan tersebut. Kemudian Moon-ju terlihat tidak menghabiskan makanannya. Hal itu membuat Park San-ho sangat kesal karena Moon-ju menyia-nyiakan makanan tersebut. Namun menurut Miji, Moon-ju tidak suka hal yang sangat ribet di dalam makanan. Selanjutnya, Moon-ju kembali melakukan kampanye, di mana Park San-ho bersiap berjaga di area aula tersebut. Tetapi tiba-tiba dia melihat ada seorang pria yang mencurigakan dan meminta Chang Hee untuk menelusurinya. Tetapi Chang Hee mengabaikan perintah tersebut. Beberapa saat kemudian, pria yang terlihat mencurigakan itu kemudian menghilang. Setelah Moon-ju menyelesaikan pidatonya, Park San-ho kemudian menggiringnya untuk masuk ke mobil dengan selamat. Saat Moon-ju dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada seorang anak yang menyapanya. Moon-ju pun berusaha untuk membuka jendela, tetapi Park San-ho melarangnya. Park San-ho mulai curiga dengan kemacetan lalu lintas yang terjadi. Tiba-tiba ada sebuah truk dari belakang, Park San-ho langsung meminta supir untuk putar balik.
Benar saja, tak lama truk tersebut langsung menghantam mobil Moju hingga menyebabkan ledakan yang sangat hebat. Sekali lagi, Pai San-ho berhasil menyelamatkan mobil tersebut dari ledakan dan menyelamatkan nyawa Moonju. Kini semuanya terlihat terbakar dan Pai San-ho meminta Moonju untuk segera keluar. Miji juga berhasil selamat. Pai San-ho buru-buru membawa Moonju untuk masuk ke dalam stasiun kereta bawah tanah. Dia juga meminta Moonju untuk mematikan handphonenya. Chang-hee yang sedang menunggu Moonju tiba-tiba melihat berita bahwa mobil Moonju meledak dan terbakar. Dia berusaha menghubunginya, tetapi Minji akhirnya datang dan memberitahu bahwa Pai San-ho berhasil menyelamatkannya. Pai San-ho membawa Moonju untuk berjalan di rel kereta bawah tanah. Dia bertanya bagaimanakah Pai San-ho bisa mengetahui ledakan itu akan terjadi. Ternyata dia melihat dua pria yang bertato yang mencurigakan. Pai San-ho pun mengatakan kepada Moonju untuk tetap kuat karena semuanya baru saja dimulai. Akhirnya mereka pun kembali ke rumah dan sesampainya di rumah ternyata Chang-hee sangat kesal. Begitu pula dengan Pai San-ho yang tidak mempercayai Chang-hee karena perintah sebelumnya dia abaikan. Miji juga mengatakan bahwa semua ucapan Pai San-ho benar. Tiba-tiba Pai San-ho mengatakan bahwa dia juga akan menjadi supir Moonju. Kini Pai San-ho marah dan bertanya kepada pemimpin Valkyrie. Karena semua percakapannya disadap, dia pun bertanya siapakah klien yang memerintah. Saat Moonju menemui Chang-hee merasa bahwa semuanya terjadi karena Pai San-ho. Dalam meledakan kereta juga merupakan kontraktor dari Amerika yang bernama Coldrain. CEO perusahaan tersebut adalah Igletron yang masih mempunyai hubungan sepupu dengan CEO dari Valkyrie. Nah, Chang-hee mulai curiga bahwa pengeboman itu terkait dengan Pai San-ho. Pai San-ho pun sangat marah dan membatalkan semua kontraknya dengan Valkyrie. Dia menghancurkan semua alat perekam tersebut. Chang-hee juga curiga rumah yang mereka tempati saat ini juga adalah ulah dari Pai San-ho. Namun Moonju meminta Chang-hee untuk mengawasinya terlebih dahulu. Selanjutnya, Chang-hee mulai mencari alat penyadap di rumah Lim Ok-son. Dia menemukan alat penyadap yang ternyata dipasang oleh Jun-sang. Semua percakapan itu telah tersimpan di sebuah file. Di sisi lain, Moonju mengalami mimpi buruk. Karena sebelumnya suaminya Junik telah dituduh sebagai seorang mata-mata. Moonju akhirnya terbangun dan berusaha untuk membuka jendela. Tiba-tiba Pai San-ho keluar dari kamarnya. Nah, Moonju mengatakan bahwa dia mimpi buruk dan mengganggu tidur dari Pai San-ho. Namun Pai San-ho tidak mempersalahkan semua itu dan justru mengajak Moonju untuk lari pagi. Keduanya pun akhirnya lari bersama di pinggir sungai. Pai San-ho pun kemudian menjelaskan bahwa rumah yang mereka tempati adalah milik dari katakomba yang dioptimalkan untuk keamanan. Moonju mulai mengerti apa yang dilakukan oleh Pai San-ho. Moonju bertanya apakah ketika ada seseorang yang akan membunuhnya, Pai San-ho akan melindungi dia. Pai San-ho mengatakan tentu saja akan melakukan hal tersebut. Moonju pun mengembalikan kalung pelindung milik Pai San-ho. Sementara Chang-hee akhirnya menemukan alat penyadap dan mengatakan bahwa semua itu adalah perbuatan dari Jun-sang. Lim Ok-son merasa bersalah kepada Jun-sang karena tidak memberikan kasih sayang yang adil. Namun Lim Ok-son kini justru mencurigai Seo Moonju karena mendapatkan semua warisan milik Junik. Lim Ok-son pun memberi Chang-hee sebuah jam tangan mewah. Dia meminta Chang-hee untuk memeriksa handphone Moonju. Nah, malam harinya Chang-hee menelpon Moonju dan mengatakan bahwa dia menemukan handphone lain milik Junik. Ternyata handphone lain tersebut didaftarkan Junik atas nama Chang-hee. Kemudian Chang-hee pun mencari handphone itu di mobil dan menemukannya. Kini Chang-hee berusaha membuka password dan juga membongkar handphone tersebut. Nah, kemudian dia pun berhasil untuk membuka handphone itu dan menemukan percakapan yang membuatnya sangat kaget. Chang-hee buru-buru pergi dan menginstal ulang komputernya.
Saat dalam perjalanan, ternyata Miju melihat Chang Hee yang nampak gelisah di dalam mobil. Dia pun mengikutinya. Tak lama Munju datang ke kantor dan menemukan bahwa komputer Chang Hee sudah terinstal ulang. Terlihat Chang Hee menelpon seseorang yang tidak bisa dihubungi. Tiba-tiba ada sebuah truk yang menurunkan muatan dan membuat mobil Chang Hee akhirnya terguling. Chang Hee kemudian dilarikan ke rumah sakit. Munju diminta untuk mendekat dan Chang Hee mengatakan bahwa benar Juni kemungkinan adalah seorang mata-mata. Hal itu pun membuat Munju semakin terdiam. Minji pun menemukan handphone di lokasi kecelakaan Chang Hee. Tetapi handphone itu ternyata juga sudah diinstal ulang. Tak lama Munju mendapat pesan dari nomor tadi kenal yang menginginkan dia untuk datang ke rumahnya. Nah, tak hanya itu, mereka pun mempunyai kalung yang sama. Beberapa saat kemudian, Munju akhirnya sampai di rumah tersebut. Saat dia masuk, ternyata dia melihat ada beberapa foto dan juga mainan anak-anak. Munju juga melihat tas milik suaminya serta foto Junik bersama dengan wanita lain dan seorang anak laki-laki. Tak lama kemudian anak laki-laki itu pun datang. Dia terlihat kaget dan memanggil ibunya. Seorang wanita tiba-tiba muncul dan hal itu membuat Munju sangat kaget.